guys, welcome back to KMK FEB UGM Podcast. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Theodora Andi dari Ilmu Ekonomi 2021 yang bakal nemenin kalian selama podcast ini. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang puasa. Tapi yang menarik, kita bakal bahas puasa di dua agama, yaitu puasa di umat Katolik dan puasa di teman-teman kita yang Muslim. Nah, sedikit introduction aja nih, di bincang-bincang kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana sih dua agama ini memaknai puasa itu sendiri, lalu apa tujuannya, dan of course bakal ada perbedaan, tapi ternyata ada mirip dikit lah ya tentang puasa ini. Daripada aku malah ngobrol sendiri nih, ini langsung aja ya kita kenalan sama teman-teman yang lain. Nah, jadi kayak yang udah aku jelasin tadi di awal, aku nggak bakal sendirian nih. Aku udah ditemenin sama teman-teman dari perwakilan JMME sama KMK. Mungkin dari Krisna dulu nih, perwakilan KMK. Boleh saya hai dulu? Halo teman-teman, kenalin nama aku Krisna Dahadi. Saya dipanggil Krisna dari KMK FEB UGM 21. Nah, oke. Tapi aku juga nggak sendirian nih, nggak berdua doang. Kita juga ada Kak Azra sama Mumtaz. Boleh saya hai dulu. Oke, halo semuanya. Salam kenal, aku Azra dari Akuntansi 20. Mungkin FYI, selain di FEB UGM nih, aku juga kuliah di salah satu pondok pesantren mahasiswi Darussolihah di Jogja. Jadi mungkin nanti ada sedikit insight dari apa yang aku dapat di Ponpes tadi. Mungkin Mumtaz boleh kenalan nih. Oke, terima kasih. Kenalin, nama aku Mumtaz dari Manajemen 21. Aku dari JMM UGM. Ya, emang makasih buat kakak-kakak sama teman-teman buat perkenalannya. Emang keren-keren banget ya perwakilan teman-teman kita dari KMK sama JMME ini. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin lagi nonton podcast ini, for your information nih, ini podcast ini dibuat pas lagi bulan Ramadan. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin semangat puasanya buat teman-teman. Bentar lagi buka ini. Terus juga sebenarnya kemarin ini tuh lagi bulan April. Jadi sekarang ini tanggal 23 April 2022. Jadi kemarin juga sempat dari umat Katolik itu sempat kita ngerayain Paskah. Jadi aku juga ngucapin selamat Paskah buat teman-teman, buat saya juga. Selamat Paskah buat teman-teman dari JMME, selamat puasanya, semangat terus. Aku tahu itu nggak gampang. Nah, ngomong-ngomong soal puasa nih, gimana nih Kak Azra sama Mumtaz? Lancar nggak puasanya sejauh ini? Oke, dari Azra dulu aja kali ya. Kalau aku sih sebenarnya lancar-lancar aja, cuman adaptasi karena kan aku kemarin dari Jogja itu azannya cepet banget. Terusnya azan tuh kayak batas kamu untuk sahur tuh kayak cepet banget, kayak terlalu pagi. Sedangkan di Jakarta kan lebih siang gitu. Jadi harus adaptasi sih. Terus mungkin buat informasi teman-teman aja. Jadi salah satu keunikan bagi wanita nih yang menjalani puasa di Islam itu kita kan punya haid. Jadi ketika menghadapi menstruasi itu kita nggak puasa. Nah, nanti puasa yang bolong di bulan Ramadan ini itu bakal diganti setelah Ramadan, setelah Lebaran, kayak gitu. Mungkin Mumtaz bisa ngelanjutin? Oke, kalau aku sendiri sejauh ini puasanya alhamdulillah aman ya, lancar, full semua. Dan yang enak tuh aku dapat lingkungan puasa baru di Jogja, karena biasanya kan kalau puasa tuh aku selalu bareng-bareng keluarga tuh di rumah. Nah, kali ini aku bisa puasa di Jogja, ketemu sama teman-teman baru, terus keliling-keliling masjid, keliling-keliling ini kampung sore, biasanya ada jualan-jualan gitu, takjil-takjilan, enak nyari-nyari gituan. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh kalau misalkan puasa yang kita tahu mungkin buat teman-teman yang lagi nonton itu puasa yang sebagian besar orang tahu tuh mungkin cuma di teman-teman kita yang muslim aja. Nah, tapi ini ternyata kalau di Katolik juga ada puasanya, bener nggak ya? Iya. Nah, itu tuh mungkin aku intermezzo dulu ya. Kalau misalkan di Katolik itu puasanya itu dari sebelum kita Paskah. Jadi dari sebelum kita mulai Paskah itu kan ada namanya Rabu Abu, 40 hari sebelum kita merayakan Paskah. Nah, jadi kita itu puasanya di hari Rabu Abu itu sama di yang namanya Jumat Agung. Dan Jumat Agung itu wafatnya Isa Al-Masih. Biasanya kayak selain di 2 hari itu, kita juga di setiap Jumat di selama masa Paskah itu juga biasanya diiringi sama pantang gitu. Dan bentuk pantang tuh sebenarnya macam-macam sih, kayak bisa dari apa yang kita suka, bisa apa yang kayak mungkin kita pengen kayak gimana, misalkan ngurangin rokok misalkan gitu, jadi pantangnya rokok gitu.
untuk menyongsong kayak pertobatan menuju ke masa Paskah itu. Nah, jadi ini mungkin informatif juga ya, kalau misalkan kita pantang itu tuh nggak harus yang kayak biasanya kan kalau diajarin di sekolah-sekolah atau di gereja gitu kayak pantangnya tuh pantang daging atau misalkan pantang kadang kalau misalkan waktu aku di sekolah tuh kayak dibikin jokes gitu kayak kamu pantang nggak? Iya nih aku pantang apa? Pantang belajar gitu terus kayak tapi sebenarnya itu pantangnya bukan kayak sekedar pantang-pantang, mungkin lebih ke pantang yang kegiatan atau sesuatu yang kita suka. Misalkan nih kalau lagi kayak pandemi gini serba terbatas, kayak kita kan suka rebahan terus scroll TikTok gitu, mungkin itu bisa jadi salah satunya. Jadi kita tuh lebih kayak menahan sesuatu yang kita suka, menahan nafsu kita gitu. Nah kalau misalkan dari teman-teman JMM sendiri, tujuan puasa tuh apa sih? Kan tadi aku udah jelasin. Jadi kalau di Islam sendiri puasa yang wajib tuh sebenarnya cuma ada satu, yaitu puasa Ramadan. Kalau puasa-puasa yang lainnya tuh sunnah juga. Nah, terkait yang tadi tuh aku kemarin baru dapat insight. Ternyata kalau di Islam tuh kita juga kayak meninggikan atau menghormati atau kayak bukan merayakan juga sih kayak menghormati hari Paskah itu sendiri. Dan kita juga puasa pas hari Paskah juga. Dalilnya tuh ada waktu itu Nabi itu pas datang ke Madinah, mereka tuh lihat orang-orang Yahudi pada puasa. Nah mungkin puasa yang dimaksud ini puasa di Rabu Abu itu tadi ya. Nah terus Nabi itu tanya, mereka tuh puasa apa? Nah terus si orang-orang Yahudi ini jawab, hari ini tuh mereka menganggap hari yang baik karena pada saat itu Allah tuh menyelamatkan Bani Israel dari Firaun gitu ya di ceritanya. Nah maka Nabi Musa itu berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Nah terus Nabi SAW menyuruh umat Islam juga berpuasa pada hari itu. Gitu. Jadi yang ini termasuk puasa sunnah, disebutnya puasa Asyura yang dilaksanakan oleh umat Islam pada tanggal 10 Muharram. Terus kalau terkait tujuan puasa dari kita sendiri, yang paling hebatnya itu adalah buat kita bisa mencapai derajat takwa. Derajat takwa itu derajat yang tinggi ya. Jadi Allah tuh ada berfirman di Quran yang artinya tuh wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Gitu. Jadi benar ya kayak tadi yang dikatain Andin bahwa umat-umat sebelum Islam tuh kayak yang sebelumnya ada Yahudi, Kristen gitu kan, mereka juga diwajibin berpuasa gitu. Nah kita juga diwajibin berpuasa sebagai Muslim agar tujuan akhirnya tuh kita dapat gelar takwa. Nah takwa itu sendiri berarti dia mencapai derajat orang itu tuh udah berhasil untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah dan mengharap balasan surganya. Terus juga dia bisa beribadah dengan sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Jadi intinya tujuan dari berpuasa ini adalah mencapai derajat takwa. Nah, orang yang bertakwa itu sendiri banyak banget sih manfaatnya. Di antaranya yang pertama, mereka itu dapat sanjungan dari Allah. Yang kedua, mereka mendapatkan pertolongan dan penjagaan dari Allah. Terus dia tuh juga mendapatkan cinta dari Allah, terus juga mendapatkan surga dari Allah. Nah, terus yang paling kerennya tuh dia itu orangnya selalu mendapatkan jalan keluar dari setiap urusan yang ada di permasalahan dia. Kayak yang difirmanin Allah dalam Quran tuh barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi enak banget kalau kita udah sampai kepada derajat takwa itu tadi. Nah, mungkin itu dari aku. Silakan Kak Azra kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, mungkin tadi kita kayak baru kenal beberapa terms itu ya di Islam, misalnya kayak takwa, muharram, dan mungkin nama-nama nabi ya di zamannya. Mungkin kalau aku pengen ngejelasin takwa itu, yang aku pernah pelajari artinya adalah meninggalkan maksiat dan kita taat sama perintahnya, perintah Allah kayak gitu. Nah, mungkin kalau aku bisa menjabarkan ya manfaat puasa, pertama tadi ya benar mencapai derajat takwa karena privilege-nya banyak banget. Terus berikutnya mungkin lebih ke kesehatan, ya meskipun aku bukan orang kesehatan juga, tapi memang banyak banget benefitnya, yaitu kita kasih jeda ke pencernaan kita, kayak gitu. Nah, aku nggak bisa forward di bagian ini, mungkin itu ya menjaga kesehatan, terus juga menambahkan kesabaran, karena tadi sama konsepnya kayak puasanya teman-teman nih dari teman-teman Katolik, kita memang dipaksa untuk menahan apa yang kita mau, pertama makan enak, minum enak. Dan tadi tujuannya juga untuk supaya kita nih merasakan teman-teman yang kurang berprivilege dalam makan gitu. Kita jadi belajar, oh aku harus bersyukur nih ternyata nahan makan tuh
harus ekstra sabar ya. Kita harus melihat nih teman-teman yang ada di sana gitu, apa ya, sesabar itu. Nah, kita tuh emang diarahkan di puasa tuh untuk ya mengambil inspirasi dari mereka yang mungkin kurang mampu kayak gitu. Nah, selain itu juga, selain makan dan minum, kita juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang condong pada nafsu ya. Misalnya kalau orang-orang sudah berkeluarga, itu hubungan suami istri dilarang ya pada masa puasa. Terus kita juga diarahkan untuk menahan emosi kayak gitu, karena ada beberapa hal yang mengurangi pahala puasa nih, misalnya marah-marah, atau kita melakukan dosa kecil kayak gosip atau berbohong kayak gitu. Jadi emang bener-bener diuji pas puasa tuh kamu harus membenarkan diri kamu banget kayak gitu. Itu sih dari Azra. Jadi agak mirip-mirip ya kalau misalkan tujuannya, kalau kita ngomongin tujuan, jadi kayak yang tadi dia bilang sama Azra, kayak biar kita itu sebagai orang yang punya privilege, jadi kita tuh bisa merasakan orang-orang di luar sana yang yang kurang gitu dari kita. Ini aku nyambung dikit ya. Kayaknya kayak cuma sih, tapi apa yang dibilangin sama Kak Azra tadi kayak gimana kita bisa ikut ngerasain juga, itu sebenarnya yang tanamin ke kami juga sama, kayak gimana kita bisa ikut ngerasain juga gimana keadaan sekitar kita. Terus kayak kita didorong banget buat puasa sama pantang tadi itu buatan, karena kayak kalau kita kan lebih cenderungnya dilaksanain pada masa Paskah gitu ya biasanya, kayak barusan ini kemarin. Terus kayak kita berusaha buat menyangkal diri gitu, terus mau mempersatukan diri dengan Tuhan, terus kayak memantaskan diri buat akhirnya nanti merayakan Paskah kayak gitu, untuk mengenang korban Tuhan Yesus gitu. Jadi kayak sebenarnya intinya menurutku kayak kurang lebih sama juga sih, kayak gimana kita kayak memperbaiki diri, tapi kayak dikasih wadah nih kayak puasa, mantap gitu. Bener juga, ada yang kayak kotak, kalau nggak salah namanya APP ya, aksi puasa pembangunan. Jadi itu benar-benar. Biasa kalau di lingkungan gitu dari gereja itu suka kayak ngebagiin kotak kecil. Jadi nanti setiap minggu itu ada yang namanya ketua lingkungan. Jadi dia kayak nagihin gitu, kayak Bu, kotak APP. Iya benar-benar. Terus APP itu kayak juga itu nggak sih, kayak dibarengin juga sama biasanya kalau tempat tuh kayak ibadat di rumah-rumah kalau tempat tuh biasanya. Iya benar. Aku mau nambahin dikit dong. Oh iya. Gak pernah baca kalau bahkan kita waktu puasa tuh kayak ada anjuran buat mandi biar badan kita kelihatan seger gitu loh. Jadi nggak kelihatan kalau kita lagi puasa, karena puasa kita kan ditunjukkan buat Tuhan gitu ya. Jadi biar orang-orang tuh nggak tahu kalau kita lagi puasa. Terus aku juga pernah baca kayak kalau di Katolik tuh diajarin buat pakai minyak rambut gitu biar nggak kelihatan lusuh gitu, nggak sih kalau lagi puasa. Aku waktu itu cuma baca-baca doang sih, nggak terlalu tahu. Gimana? Apa emang ada kayak gitu atau enggak? Itu mungkin jarang dimention juga. Kayak intinya kalau kita sih paling yang sering diulang kayak ya jangan, kan intinya itu nggak sih, kayak jangan kita menunjukkan kalau kita kayak bahasa Jawanya kayak dumeh, kayak karena puasa terus kita kok biar dikasihani orang atau kayak gitu. Bahkan kayak puasa sih, kayak ibadah pun bisa mungkin kalau kami kayak diajarkan juga buat ya apa ya, nggak usah yang mulu-mulu lah, maksudnya kita kayak berusaha buat gimana kita bisa benar-benar kontak dengan Tuhan, terus gimana kita juga kira intensinya buat Tuhan gitu, nggak yang terus kita mau dilihat nih, wah kita orang Katolik nih, terus kita lagi puasa, atau mungkin kayak kalau Rabu-Rabu kan kita dikasih abu terus di dahi, terus nggak mau dihapus tuh, nggak usah mandi lah 3 hari nggak mandi biar abunya awet, kayak gitu juga. Intinya lebih ke ya gimana kita memperbaiki diri, terus kayak ngarahin diri buat Tuhan gitu sih. Mungkin itu yang dimaksud, kayak gimana biar kita nggak seolah-olah kayak menutupi, kayak kita kayak tetap jaga diri, biar bukannya kita kayak ngeliatin diri kita kalau lagi puasa atau lagi, tapi benar-benar kita ya mengintensikan itu buat Tuhan itu. Mungkin aku mau nanya, tadi kan dari Yayat sama aku juga udah jelas kalau misalkan puncaknya dari dari puasanya kita itu mungkin di Paskah, terus bagaimana kita memaknainya. Nah, kalau misalkan dari Kak Azra nih sama Mumtaz, kan mungkin tahu lah kita
puncaknya puasa itu pas Idul Fitri, Lebaran. Nah, itu kalau kalian sendiri memaknainya itu sebagai apa sih, puncak dari kalian memaknai Idul Fitri ini sebagai apa? Jadi ada Idul Fitri itu kita kayak kita kan di Ramadan itu udah kayak banyak ibadah, terus juga mendapatkan ampunan gitu kan, hari-hari ampunan itu ada di Ramadan dan lain-lain. Jadi waktu kita di Idul Fitri itu kita kayak bayi yang baru lahir gitu loh, bayi yang bersih dari dosa gitu. Lahir kembali gitu mungkin maksudnya. Bener banget Face tentang lahir kembali gitu ya, kayak kita bener-bener setelah mungkin maksudnya kayak disucikan di Ramadan tuh, harapannya setelah puasa itu kita menunjukkan outputnya. Jadi kesannya tuh kayak kita tuh nggak suci pas Ramadan doang, tapi setelah Ramadan kita membenarkan diri, itu diharapkan konsisten sampai kita tua gitu, sampai kita dipanggil sama Tuhan Yang Maha Esa. Terus kayak itu sih diuji konsistensinya. Jadi nggak semata-mata oh dia rajin sholat cuma pas Ramadan, itu harapannya sih nggak kayak gitu, karena lagi-lagi kan Tuhan baik ya, ngasih kesempatan ke kita. Ayo nih di bulan Ramadan ini hamba-hambaku nih aku kasih kesempatannya buat bertakwa. Nanti diuji kira-kira siapa nih habis Lebaran yang masih males sama yang makin rajin, kayak gitu sih kalau dari pemahamanku. Ya, jadi sebenarnya Idul Fitri itu bukan kayak garis finish, yes kita udah nggak puasa lagi, yes kita udah nggak tarawih lagi. Tapi justru itu titik startnya. Ketika di Ramadan kita kan diajarin tuh, dibiasain buat puasa, buat sholat malam gitu-gitu. Nah setelah Idul Fitri itu kita baru titik startnya, apakah 1 tahun ke depan kita masih bisa melanjutkan apa yang udah kita lakuin di Ramadan itu atau enggak. Nah, jadi gitu aja teman-teman dari podcast KMK kali ini. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman. Jadi kalau misalkan tuh ternyata puasa itu bukan cuma buat teman-teman yang Islam doang, tapi juga ada buat teman-teman Katolik. Terus juga kita bisa tahu tujuannya, terus apa itu makanya, terus larangan-larangannya apa aja gitu. Jadi semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah wawasan teman-teman juga, bisa buat menjadi tali toleransi juga buat kita semua. Oke, makasih buat Kak Azra, buat Mumtaz. Semangat puasanya. Dikit lagi buka. Buat Yayat juga, makasih udah nemenin aku. Thank you. Terima kasih Andin. Terima kasih ya.